Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Sabrina Hasibuan dari kelas 11-1. Setelah saya menonton video film tentang Fetih 1453, saya akan menjelaskan atau menceritakan film tersebut. Film ini diawali sebuah gambaran Madinah pada tahun 627 Hijriah. Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, beliau bersabda, "Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Pada saat Mehmed II dilahirkan, yang diberikan kemuliaan untuk menjadikan penakluk kedua di usia 21 tahun, banyak keajaiban yang terjadi. Banyak tidak melahirkan bayi kembar, hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang melengkung hingga ke tanah karena berbuah banyak. Komet pun terlihat di daerah Konstantinopel di tahun yang sama pada siang hari, yang diramalkan sebagai petanda bahwa tembok pertahanan kota akan runtuh. Pada tanggal 29 Maret tahun 1432 Masehi, di kota Edirne, Turki, lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW, di film ini digambarkan Sultan Murad II dikabari tentang kelahiran anaknya saat ia sedang membaca Al-Quran surat Al-Fatih. Sultan Mehmed masih berusia 12 tahun saat dia naik tahta. Dikarenakan Sultan Murad II yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontaknya, memutuskan menyerahkan tahtanya kepada putranya Mehmed setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangka. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya, dan Mehmed dikirim ke Saruhan Sancagi. Pada saat Sultan Murad II meninggal dunia, Sultan Mehmed dipanggil kembali ke Edirne untuk menaiki tahta kembali. Saat Sultan Mehmed sampai di Edirne di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau, karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya serta beliau mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya. Orang yang telah menggulingkannya dari tahta ini memberi kabar gembira kepada para pemberontak untuk menggulingkan kerajaan Utsmaniyah dan menghabisi Bani Utsman. Pada saat beliau lagi mengadakan rapat dengan penasehatnya, datang ustadz dari Kaisar Konstantinopel mengirim surat perdamaian. Beliau berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel. Sultan Mehmed juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan perjanjian damai kepada Raja Roman Hungaria, Polandia, dan Raja Serbia serta Paus dari Vatikan. Namun hal ini tidak disetujui oleh Jaganos Pasha. Akan tetapi, Sultan Mehmed menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada suatu malam, Sultan Mehmed mimpi bertemu dengan Utsman atau nenek moyangnya. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmedlah yang membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed langsung memutar rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa. Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Yanishari atau pasukan khusus Turki. Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, karena tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun, sanggahan tersebut ditolak mentah oleh Sultan Mehmed karena menurut beliau hidup untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed mulai membangun benteng di Bagaskesen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya.
Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed. Namun, ketika itu kondisi Perancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya, kondisi mereka tertekan. Tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja Ortodoks terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar, namun Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pada hari Jumat 6 April tahun 453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel. Apakah mau menyerah atau perang? Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu juga, Mariam Basilica pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun, celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Setelah 5 hari setelah peperangan pertama, Sultan Mehmed memberikan kepala penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun, hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40 dan 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah gurunya Sheikh Agung Semestin. Sheikh Samsestin mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub al-Ansari Rasulullah alaihissalam yang terletak dekat tembok Konstantinopel. Akhirnya, keyakinan Sultan Mehmed kembali lagi. Selain itu, Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemahnya Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Dan kesimpulan dari film Fetih 1453 ini adalah Islam tidak semata-mata menghalalkan perang karena dalam Islam ada etika-etika melakukan perang. Sekian video dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.